Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, inilah amalan ahli surga. Diriwayatkan selama 3 hari berturut-turut seorang laki-laki masuk ke masjid dengan pakaian sama dan adegan serupa. Tampak dari mukanya bekas air wudhu yang masih bercucuran. Di antara para sahabat tidak ada yang mengenalinya, siapa namanya dan dari mana tempat tinggalnya. Yang jelas ia adalah seorang dari kalangan Ansor. Selama 3 hari itu pula Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya agar memperhatikan orang tersebut. Tiap kali orang itu mau masuk masjid, sebelum dia ditapak, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, sekarang akan tampak bagi kamu seorang laki-laki dari ahli surga. Tidak lama setelah itu muncullah laki-laki itu dan masuk masjid. Salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr, merasa belum puas jika hanya mendengar ucapan Rasul dan melihat wajah orang tersebut. Ia ingin tahu siapa orang itu, apa keistimewaannya, bagaimana kedudukannya, dan bagaimana cara hidup serta beribadahnya. Ia bertekad membuntuti laki-laki itu agar lebih jelas baginya apa keistimewaan laki-laki itu, sehingga Nabi SAW menaruh perhatian kepadanya. Abdullah berterus terang meminta izin untuk bertamu di rumah orang tersebut selama 3 hari. Akhirnya ia diterima dengan senang hati, dihormati dengan cara yang wajar, penuh kesederhanaan dan tidak berlebihan. Selama bertamu, ia senantiasa meneliti amal tuan rumah, gerak-geriknya, tutur katanya, dan cara ibadahnya. Hampir-hampir ia tidak tidur karena takut kalau ada amal tuan rumah yang tidak dapat disaksikan. Namun Abdullah tidak mendapatkan amal tuan rumah yang istimewa. Amalannya biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol dibanding dengan sahabat-sahabat lainnya. Sebagaimana diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW, waktu bertamu habis, Abdullah telah bertamu selama 3 hari dan waktunya pamit. Tetapi ia belum puas karena belum melihat amal tuan rumah yang istimewa. Sebelum pamit, maka berterus teranglah bahwa ia bertamu itu bukan semata-mata bertamu, akan tetapi ingin tahu apa sebenarnya yang dapat meningkatkan derajat tuan rumah. Ibadah atau amal apakah yang saudara lakukan sehingga Rasulullah SAW menaruh perhatian kepada saudara? Tanya Abdullah. Tuan rumah menjawab dengan ringkas, tidak ada, kecuali apa yang engkau telah lihat. Dengan jawaban itu Abdullah belum merasa tentram. Ia pulang dengan hati yang masih bertanya-tanya. Ketika Abdullah pamit, tuan rumah itu memanggilnya dan berkata, tidak ada selain yang engkau telah lihat. Hanya saja aku belum pernah melakukan kepalsuan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam, dan saya tidak pernah hasad atau iri hati kepada seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah berkata, itulah yang dapat meningkatkan derajatmu. Semoga kita bisa melaksanakan amalan ahli surga, melakukan semua kewajiban ibadah sebagai muslim, beribadah dengan benar, dan tidak pernah hasad pada nikmat orang lain.
Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.